Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan dan semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum, akan mengangkat diri kita, segala potensi kebaikan pasangan kita, segala potensi kreativitas anak-anak kita, bahkan segala apapun yang bermanfaat pada keluarga kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah pun juga akan merendahkan kaum lainnya juga dengan Al-Quran. Semoga dengan semakin kuatnya keyakinan kita ini, makin tertenagai diri kita, tertenagai pasangan kita, anak-anak kita hingga keluarga besar kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, bapak dan ibu dan juga adik-adik dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan kemenangan. Segala kebaikan akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mulai dari zaman dahulu hingga detik ini. Sejarah telah mencatatkan bahwasanya, telah tercatat dalam sejarah bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang amat sangat penting itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Peristiwa perang pertama kali yang kondisinya sungguh tidak masuk akal kalau itu dimenangkan oleh umat Islam. Dengan pengalaman pertama kali umat Islam berperang dengan jumlah 300.000 melawan 300 melawan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan kafir Quraisy. Umat Islam hanya 300. 1:3. Ibarat perang 1 lawan 3 orang. Belum lagi persenjataan umat Islam yang masih sangat terbatas. Sementara mereka sudah berpengalaman dan kekayaannya lebih besar, memiliki persenjataan yang lebih lengkap dalam perang. Dan lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan, di tengah orang berpuasa, tetapi subhanallah, masya Allah, siapakah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umat Islam. Hal yang mustahil menurut logika manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan kebaikan itu di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, peristiwa penaklukan kota Mekah. Orang kafir Quraisy dari Mekah, akhirnya mereka takluk semuanya dan mereka hidup berdampingan dan damai untuk saling memberi manfaat dengan umat Islam. Sehingga Mekah menjadi bagian dari kekuasaan umat Islam. Terjadi pun di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, insyaallah. Belum lagi peristiwa berikutnya yang sudah generasi yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa di mana Palestina dan Masjid Al-Quds yang menjadi kiblat pertama umat Islam yang saat itu direbut oleh pasukan salib, tetapi bisa direbut kembali oleh umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi.
terjadi pada bulan Ramadan. Insyaallah. Di negara kita bahkan peristiwa deklarasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di bulan Ramadan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Indonesia ini di bulan Ramadan. Bahkan segala kebaikan termasuk tilawah. Banyak kualitas tilawah dari tiap-tiap keluarga kita, masyarakat kita, banyak yang dimenangkan di bulan Ramadan. Kalau dulunya misalnya sebulan khatam sekali di bulan Ramadan, tapi tiba datang di Ramadan dimenangkan 2 kali khatam, bahkan ada yang 4 kali atau 5 kali khatam. Padahal dia belum hafal Al-Quran, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan sedekahnya bagus, tetapi saat datang Ramadan Allah menangkan sedekahnya luar biasa. Salat Isya yang dulunya misalnya 2-3 baris, saat tiba Ramadan Allah menangkan menjadi lebih dari 3 baris. Masya Allah. Begitu banyak Allah menangkan kebaikan itu di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kita inginkan Allah menangkan pada diri kita? Apa yang kemudian ingin Allah menangkan pada pasangan kita? Apa yang ingin kita inginkan Allah menangkan pada anak-anak kita? Dan apa yang kita inginkan Allah menangkan pada keluarga kita, masyarakat, masjid kita? Apa pertanyaannya? Oh, saya tilawahnya. Kalau sebelumnya khatam 1 kali, besok Ramadan khatam 2 kali. Kalau biasanya khatam setahun sekali, besok Ramadan 1 kali khatam. Kalau saya ingin pasangan kita ingin dimenangkan dalam kedisiplinan sholat duha, sholat tahajud, bolong dalam sholat tarawih. Yang si kecil bilang, saya ingin dimenangkan, Abi, dimenangkan dalam puasa. Kalau sebelumnya saya belum puasa, maka di usia 4 tahun saya mulai belajar puasa zuhur. Masya Allah. Sahurnya jam 6. Gitu. Nah, gimana? Gak apa-apa, kan baru proses belajar. Belum bisa sahur jam sebelum subuh. Nanti nikah. Kalau sahur pertama jam 6. Tapi temanya bukan sarapan. Nanti temanya sahur. Beda nggak sahur sama sarapan? Beda ya. Kalau sarapan masih bisa nambah. Kalau sahur udah selesai, nggak nambah lagi. Oke, berarti makan dan minum. Kalau sudah sarapan, nanti masih ada episode yang kedua. Oh, kayaknya enak nih es krimnya. Comot lagi gitu. Nah, perlu mendidik sahur dulu. Dari mulai sahur jam 6, mau berangkat sekolah, nanti naik lagi hari berikutnya, sahur habis subuh. Berikutnya dikasih iming-iming hadiah gitu ya. Didik mau ini kesukaan makanan didik nih, yuk dimakan di waktu sahur, yuk ibu sekarang habis sholat tarawih. Nah, iya nanti Abi dibangunkan ya, didik ya gitu. Masya Allah. Ya, bangunlah sepertiga malam, walaupun sambil makan sambil merem-merem begini. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Setiap anggota keluarga mulai merencanakan apa kemenangan yang akan Allah berikan kepada keluarga kita. Ini belum terlambat, ya. Artinya 10 hari belum berakhir. Masih ada sebagian besar, hampir 20%, 20 lebih hari yang masih kita lalui. Dan ini kesempatan apabila ada rencana-rencana yang itu disempurnakan, mulai dibicarakan dengan pasangan, dibicarakan dengan anak-anak, sehingga akan dimenangkan banyak hal, banyak kebaikan pada keluarga kita. Nah, saudaraku saya iman di belakang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana strategi memenangkan tilawah di bulan Ramadan. Apa strateginya? Karena kalau salah strategi, kelihatannya menang, tapi sepertinya kalah. Nah, bagaimana serunya? Itu pada episode berikutnya. Ya, tetap session di masalah di Masjid Al-Huda.
Demikian alhamdulillahirabbil alamin dan barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.